Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan saya Adelia Putra. Di sini saya akan mengajar siswa-siswi sekalian kelas 11 Matematika Umum. Materi kita kali ini yakni tentang fungsi satu-satu dan inversnya. Nah, jadi pertama kita akan bahas mengenai fungsi satu-satu. Ya. Fungsi satu-satu itu sudah kita bahas pada pertemuan offline sebelumnya. Jadi fungsi satu-satu itu adalah fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Namanya saja fungsi satu-satu. Artinya apa? Ya, dari himpunan domain memasangkan elemen tepat ke satu elemen pada kodomain. Jadi satu elemen punya satu pasangan, ya, baik dari A ke B. Jadi semuanya itu tidak ada yang double. Baik dari A itu tidak ada yang double, di B pun tidak ada double dia ke A. Itu ya. Bentar, ini charger kakak. Oke, jadi satu nilai itu punya satu nilai unik tersendiri. Ya, jadi fungsinya menghubungkan satu-satu. Nah, kemarin kan masih kita temui ya di apa namanya di fungsi kemarin, ya ini ya. Oke ya, izin tampilin full aja. Nih ya, coba kalian sekalian belajar bahasa Inggris nih. Jadi kemarin kan masih kita temui salah satu bentuk fungsi yang kayak gini dia. Iya, satu, dua, kemudian ini ada A, ada B, ada C. Nah, ternyata kalau satu ke A, ya, dua ke A, ini masih disebut fungsi, ya. Iya kan? Ini masih disebut fungsi. Karena apa? Sesuai dengan ketentuan fungsi atau syarat fungsi kemarin atau definisi fungsi, fungsi itu adalah suatu aturan yang memetakan satu anggota dari domain ke tepat satu anggota pada kodomain. Ya ini benar, semua ya, semua anggota pada domain ya tepat ke satu anggota kodomain. Jadi dari satu ke A ini sudah masuk ya apa namanya sudah masuk kriteria. Yang pertama kriterianya kan semua anggota domain dihubungkan. Nih, satu dan dua sudah dihubungkan. Tinggal kita lihat ke B-nya itu panahnya ke B itu tepat ke satu anggota atau tepat kedua atau tepat dua atau lebih. Ternyata dia tepat ke satu anggota kan. Nih, dua tepat ke A, satu tepat ke A. Jadi satu. Jadi dia masih disebut fungsi. Ya, ini masih disebut fungsi. Tapi ini bukan fungsi satu-satu. Fungsi satu-satu itu artinya satu nilai ya punya nilainya sendiri, tidak boleh berbagi. Contohnya ini, satu dan dua ini, dia kan sama-sama punya A. Artinya dia A ini harus membagi, dia berbagi dia. Oh, A ini ternyata punya satu, A ini juga punya dua. Ini namanya tidak satu-satu ya. Atau nama lain fungsi satu-satu ini adalah fungsi bijektif. Ini juga bisa ya. Nah, jadi satu-satu ini seperti yang ini. Ada dua gambar ini. Ada contoh. Nah, ini ya. Ini contoh lain. Gambar pertama ini ya, yang ini kakak batasi. Nah, gambar yang pertama ya, ini merupakan fungsi satu-satu. F is one to one function. Jadi 4 ke 10, 3 ke 7, 2 ke 4, 1 ke 2. Ya kan? Nah, terus 4 ada gambar yang kedua ya. Oke, ada yang kedua ya. Gambar kedua itu 4 ke 10, 3 ke 4, 2 ke 4. Nah, ternyata 3 ke 4, 2 ke 4 ini bukan fungsi satu-satu. Karena kenapa? 3 dan 2 itu punya nilai yang sama. Nah, kurang lebih itu fungsi satu-satu ya, singkatnya. Oke, oke kita lanjut ya. Singkat waktu. Nah, jadi untuk mengecek apakah fungsi itu satu-satu atau bukan ya, dia harus memenuhi uji garis mendatar begini. Nah, ini ya garis mendatar. Nih, kalau kita uji garis mendatar dia akan memotong di satu titik. Ini begini. Nah, kalau dia diuji garis mendatar ternyata dia memotong di satu titik, berarti dia termasuk fungsi satu-satu.
Nah, tetapi kalau dia memotong di dua titik seperti ini ya, ini kan grafik X pangkat 3, ini grafik X kuadrat. Kalau kita buat garis dia memotong di dua titik, berarti dia bukan fungsi satu satu. Nah, itu definisi dari fungsi satu satu. Nah, selanjutnya ada inverse dari sebuah fungsi. Ini kakak percepat ya, rupanya zoomnya ini 10 menit lagi. Ini tidak premium, kakak lupa. Nah, selanjutnya ada fungsi inverse. Nah, sebuah fungsi itu akan memiliki fungsi inverse apabila fungsi tersebut memenuhi sifat fungsi bijektif ya atau fungsi satu-satu yang sudah kita bahas tadi. Nah, ini ya fungsi inverse. Jadi dari sini ke sini ya yang dari X dipetakan ke Y dengan aturan F. Kemudian inverse itu berarti Y dipetakan kembali ke X oleh aturan F inverse. Nah, begitu. Jadi fungsi awal itu yang memetakan dari X ke Y, sedangkan fungsi inverse itu mengembalikan nilai yang tadinya Y ke X. Ini bisa dilihat visualisasinya di gambar 6, di figur 6 ini. Gitu. Nah, simbolnya fungsi inverse itu F inverse. Ini ya, Fx sama dengan Y. Ini fungsi biasa atau fungsi awal. Kemudian F inverse itu berarti mengembalikan yang tadinya X ke Y jadi Y ke X. Gitu. Nah, ini ya, kalau F inverse 5 itu 1, maka kalau F1 itu 5, berarti F5 itu 1. Kebalikan, perhatikan yang ini. Kalau F3 sama dengan 7, berarti F7 sama dengan 3. Kalau F8 sama dengan min 10, berarti F min 10 sama dengan 8. Itu. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu ya, apa namanya, sebuah fungsi itu memiliki inverse atau enggak, dan ternyata kalau dia setelah kita uji garis mendatar atau uji garis horizontal dia memenuhi, maka bisa kita cari fungsinya inverse-nya secara aljabar. Nah, untuk mencari fungsi inverse secara aljabar, ya ini ada langkah-langkahnya nih. Boleh di SS. Jadi solution, ya, carilah fungsi inverse dari fx sama dengan 3x min 2. Pertama, kita tuliskan y sama dengan 3x min 2. Terus, ya, kita tulis ulang ini. Y sama dengan fx. Ya, kita tulis Y sama dengan Fx. Berarti Y sama dengan 3X min 2. Fx-nya diganti dengan Y. Nih, Fx-nya diganti dengan Y. Y sama dengan 3X min 2. Sudah, selanjutnya kita selesaikan persamaannya untuk X. Artinya atau nyatakan X ke dalam Y yang seperti kakak jelaskan di kelas secara offline ya. X sama dengan Y plus 2 per 3. Selanjutnya, setelah bentuknya sederhana seperti ini kan 3X sama dengan Y plus 2 tuh. X sama dengan Y plus 2 per 3. Kemudian kita tulis ulang lagi kalau sudah sederhana bentuknya. X jadi Y jadi X. Maka kalau sudah kayak gini, ganti lagi. Y-nya jadi F inverse, kemudian salin lagi X plus 2 per 3-nya. Nah, inilah jawabannya. F inverse sama dengan X plus 2 plus, per 3 ya. Boleh di screenshot atau lihat di YouTube ya. Ini ada contoh lagi. Nih. Jadi yang pertama ini fungsi linear, inverse fungsi linear. Ini inverse fungsi rasional ya. Ini masih rasional, ini masih rasional. Nah, udah ya. Ini grafik fungsi inverse. Nanti lain ya. Kasih penerapan. Ini penerapan fungsi inverse. Nah, sekarang latihan untuk kalian ya. Inverse function property. Nah, ini ya. Kalian tugasnya kerjakan nomor 41 49 sampai 55. Coba di SS. 49 sampai 55. Jadi 4 soal. Kerjakannya di buku latihan ya, di buku latihan. Nanti kalian upload di Google Classroom. Nanti kakak buat tempat pengumpulannya. Oke, ada yang mau tanya enggak? Oke, coba on mic. Ada yang mau ditanya enggak? Kakak lupa nih, Zoom-nya belum premium. Jadi waktunya terbatas 40 menit. Jadi kalian kerjakan 49 sampai 55 ini. Itu semuanya di inverse ya, Kak?
Ya, cari invert ini perintahnya. Untuk nomor 49 sampai 70, finding inverse function. Find the inverse function of f. Cari inverse fungsi dari f. Nah, jadi nomor 49 sampai 55 cari bentuk fungsi inverse-nya gimana. Ya, nih, kalian boleh tonton ulang di YouTube kalau masih belum paham. Itu ada contoh juga di atas tadi. Boleh lihat di YouTube aja, nanti kakak upload. Jadi 4 soal ini ya, kerjakan. Nanti kakak buat pengumpulannya di Google Classroom, di tugas 2. Nanti kakak buat, ini belum kakak buat ya. Nanti kakak buat, kakak umumkan kalau sudah kakak buat. Tenggatnya, hmm, kapan ya? Nanti kakak tanya be sama Bu Kir. Hmm. Oke, sudah tolong mute be yang ini. Jangan biasakan kalau ndak ada kepentingan tuh jangan di ini on mic-nya tuh. Nah, nanti sudah ini kita masuk ke coba kita bahas sebentar ya. Nih, ini modul kakak ya. Nah, ini kita masuk sebentar. Yang terakhir ini paling terakhir dari pertemuan apa bab tentang fungsi komposisi dan inverse ya. Jadi ada fungsi inverse dari komposisi fungsi. Nah, jadi kalau kita punya fungsi komposisi ya F bundaran Gx sama dengan Fgx ya. Nah, kalau mau kita cari F bundaran G inverse-nya, maka itu sama dengan G inverse dikomposisikan dengan F inverse. Itu rumusnya. Ini aja yang kalian ingat nih. Yang ini. Contohnya, nih contoh ya. Nah, fx sama dengan 3 min x kuadrat. Gx-nya 1/x tambah 5. Maka G bundaran F min 1/7. Nah, gimana caranya? Yang panjang ya. Oke, berarti ya yang pertama itu kita tentukan fungsi inverse secara aljabarnya dulu untuk Gx. Nah, untuk Gx ini kita cari dulu fungsi inverse-nya. Karena kan tadi apa rumusnya? Nih, mana tadi rumusnya? F bundaran G inverse sama dengan G inverse bundaran F inverse. Berarti cari G inverse-nya dulu baru F inverse. Nah, ya. Nih, G-nya Gx-nya sama dengan 1/x tambah 5. Kemudian kalian cari inverse-nya gimana? Ternyata didapat G inverse-nya itu sama dengan 1 min 5x per x. Ini bisa kalian baca di Google Classroom ada kakak taruh. Nah, kemudian ada fungsi F. Fungsi F ini kan ini. Nih, fx sama dengan 3 min x kuadrat. Kalian cari inverse-nya, maka nanti dapat inverse-nya itu sama dengan plus min akar 3 min x. Ya, nanti kalian lihat kenapa plus min. Nah, sudah. Nah, lanjut kita pakai rumusnya. G bundaran F inverse berarti ya berarti dibalik F inverse bundaran G inverse ya. Kalau G bundaran F berarti F bundaran G itu rumus inverse dari fungsi komposisi. Jadi masukkan Fg inverse X sama dengan plus min 8x min 1/x. Nah, maka kalau ditanya Fg inverse 1/7, tinggal kalian masukkan. Ini tadi ya 8x min 1/x, berarti 8 dikali 1/7 dikurang 1/1/7. Nah, maka nanti dapat hasilnya plus min 1. Ya, bebas pilih, tergantung kalau dia pilihan ganda, jawab apa. Kalau esai, jawab kayak gini. Kenapa plus min? Karena berawal dari sini. Nah, ini. X kuadrat sama dengan 3 min Y, berarti X sama dengan plus min. Ya, nah ini sudah kurang dari 1 menit ya. Ini kalian selesaikan G apa namanya? Ini bentuk lainnya ya, cara cepatnya ya, atau ini cara cepat. Jadi dia hasilnya dapat 1 nih. Berarti ini 1 juga jawabannya. Oke ya, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Kakak akhiri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh keluar dari Zoom-nya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.